Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini ramai kasus Kak Tasya ya, di mana juga dibahas tentang tahmid dan duduk perkaranya. Alhamdulillah suami Kak Tasya fakih tentang Islam, tentang fikih, tentang agama. Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas tentang rumah tangga itu sangat banyak yang bisa kita bahas. Terutama tentang bagaimana batasan-batasan dalam rumah tangga atau kita bilang privasi ya. Ya, benar ngucapnya, privasi. Iya, jadi sebenarnya ketika kita sudah berumah tangga itu harusnya kita mandiri kayak gitu. Jadi ketika kita mandiri itu otomatis juga sebagai orang tua, saudara dan family ya, apalagi teman gitu, harus menghormati apa-apa yang dijalankan dalam rumah tangga kita. Intinya, ini rumah saya. Mau ikut peraturan rumah saya, monggo sebagai tamu. Nggak mau ikut, silahkan keluar. Nggak usah jadi tamu. Kayak gitu. Itu dalam hal bertamu. Apalagi dalam hal yang lain gitu. Terus, bagaimana kok kalau misalnya kita menghadapi saudara yang selalu merendahkan suami kita kayak gitu ya. Bahkan mengagung-agungkan orang lain di depan kita gitu. Hindari gitu, hindari, jauhi. Buat apa gitu. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita memang pernikahan itu adalah proses ibadah. Makanya kita itu ketika sudah menikah itu udah separuh dari agama. Separuhnya lagi adalah sabar. Itu seperti itu. Jadi ketika orang-orang itu berkata, suamimu seperti ini, suamimu seperti itu. Tuh, yang dulu mau ngelamar kamu lebih baik, tuh dia pulang bawa mobil. Dia sekarang sukses. Nah, saudara macam ini, apalagi teman tuh, itu sudah nggak beres. Dijauhin saja. Harus setru kok. Nggak perlu. Jaga jarak seperti itu. Sebelum ada sentuhan yang terus-menerus, cukup jaga jarak. Tapi ketika sudah ada sentuhan, ada konflik, lebih baik sudah. Jangan ketemu lagi sudah. Apalagi sampai diusir gitu. Direndahkan, diomelin kayak gitu. Udah nggak usah datang lagi, nggak usah lah lagi istilah katanya, oh dia kan saudara saya seperti itu. Kalau dia masih ngaku sebagai saudara, dia akan menghormati kalian, menghormati rumah tangga kalian, menghormati peraturan rumah tangga kalian, pasti akan izin kepada kalian. Ketika seseorang itu masuk ke ranah privasi, masuk ke ranah yang sudah ditentukan oleh sang suami dan istri, terutama suami sebagai pemimpin, kemudian mengacak-ngacak di sana, ini adalah pengacau. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita, bahwasannya ipar itu seperti ular. Seperti apakah? Apakah ipar itu merebut suami atau istri kita? Bisa jadi. Tetapi tidak selalu seperti itu. Bisa jadi penyebab sebuah perceraian dengan banyaknya masukan, banyaknya omongan, banyaknya ini, bla bla bla, segala macam. Makanya kata Rasulullah seperti ular, maka sangat-sangat dijaga. Karena kenapa? Karena ipar itu ngerasa satu rahim dengan istri kita atau dengan suami kita, ngerasa satu rahim. Ngerasa dari kecil bareng, digedein bareng seperti itu. Sehingga ngerasa berhak untuk mencampuri rumah tangga kita. Terus sebagai suami gimana sih sikapnya sebagai suami? Suami itu qawam. Ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Ketika seorang anak belum dewasa, ketika seorang wanita wabil khususnya belum dewasa, dia wajib untuk taat dan berbakti kepada orang tuanya. Wala taqul lahuma uffin. Berkata uff saja nggak boleh. Wal tanharhuma. Nggak boleh membentak orang tua. Kalau orang laki-laki ketika sudah menikah, kewajibannya tetap kepada orang tuanya.
Tetapi wanita ketika sudah menikah, kewajibannya berpindah taat kepada suami dulu, baru kepada orang tua. Maka ketika, ini dicatat, sangat dicatat, ketika Anda, wahai para muslimah, menikah, memilih suami, dan Anda yakin dengan keagamaannya, baiknya akhlaknya, baiknya agamanya, kemudian berbentur dengan keluarga Anda, maka Anda wajib memilih suami Anda. Wajib taat kepada suami Anda karena Allah. Terus dengan keluarga gimana? Jaga jarak. Dan juga bagi kalian, saudara, apalagi teman, ya, hati-hati. Hati-hati. Sebab mereka itu berkeluarga nggak minta duit ke kalian. Mereka itu berkeluarga punya visi misi sendiri. Seperti saya punya anak sudah menikah. Dia mau beli rumah di jauhnya, jauh tempat. Saya bilang usahanya di Jakarta. Dia bilang nggak apa-apa Bi, mau jalan, mau usaha di sana. Ya udah hormati gitu. Gak masalah biar mereka mandiri gitu. Jangan campuri urusan rumah tangganya. Nah, bagi kalian ipar, bagi kalian orang tua, ketika anak atau saudara kalian itu menikah, biarkan mereka mengatur visi misi keluarganya. Apalagi ketika mereka menikah karena Allah dan mereka mempunyai visi misi yang semuanya untuk Allah, visi misi dakwah. Sedangkan kalian itu mungkin nggak ngerti tentang dakwah. Mungkin masih mengentengkan tentang halal, haram, dan makruh. Jadi ketika itu terjadi, ketika ada perbedaan dengan pola pikir kalian terhadap apa yang dilakukan keseharian oleh saudara kalian sudah menikah, yang visi misinya mungkin visi misi dakwah, jangan heran dan jangan campuri, hormati. Ada garis-garisnya di sana yang tidak boleh dilampaui. Bagi orang tua, mungkin bagi orang tua atau mertua berkata kasar, mungkin marah-marah, mungkin ya mantu mungkin masih akan memaafkan. Kalau anak mungkin akan memaafkan seperti tidak ada apa-apa. Tapi mungkin sakit hati itu tidak bisa dihilangkan. Contoh, tangan saya ini terpotong silet. Kelihatan ya? Lukanya sudah nggak ada. Ya, kelihatan. Terpotong silet. Sudah sembuh, tapi bekas lukanya ada. Dan rasa sakit ketika tersilet itu berasa. Kayak gitu. Itu buat orang tua, buat mertua. Jaga benar-benar gitu. Ketika mereka sudah menikah, biarkan privasi mereka jalankan selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Selama mereka bisa mandiri mencari rezeki yang halal, sudahlah support sajalah gitu. Buat kalian, saudara, ipar, maupun teman, ingat kalian tuh bukan orang tua. Sekali saja terjadi crash, sekali aja terjadi pertengkaran, mungkin itu seumur hidup itu akan ingat. Seumur hidup akan bermusuhan. Sekarang sangat gampang kita untuk cari musuh, tapi masih susah kita untuk cari saudara, untuk cari teman. Ingat, kehidupan itu sementara. Dan kehidupan itu diatur oleh Allah lewat Islam. Makanya disebut dinul Islam. Din itu aturan. Islam itu ya agama kita Islam. Dinul Islam artinya aturan-aturan dalam Islam. Selama saudara kita, anak kita, mantu kita, cucu kita tidak bermaksiat kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ketika Anda memusuhinya, sama saja Anda memusuhi kekasih Allah. Wallahu a'lam. Kita nggak pernah tahu lidah orang-orang yang hidupnya hidupnya diberikan kepada Allah, yang visi misi hidupnya untuk Allah, kemudian Anda sakiti. Kita nggak pernah tahu kapan lidahnya itu akan diijabah oleh Allah. Dan berhati-hatilah. Kenapa? Sebab kesenangan dunia ini hanya sementara. Siksa akhirat itu luar biasa kekalnya. Ketika kita mempunyai mantu, ketika kita mempunyai saudara,
yang mereka dekat kepada Allah, kemudian kita membencinya, hati-hati, bisa jadi kita lah yang munafik. Dan tempatnya orang munafik ada di neraka. Allahu a'lam bishawab. Jadi dari sekarang, jangan coba-coba campuri urusan rumah tangga orang. Baik itu saudara kita maupun anak kita. Selama mereka taat kepada Allah, tenanglah. Insya Allah, Allah bersama mereka. Selama kita mendukung mereka dalam ketaatan kepada Allah, insya Allah, Allah bersama kita. Dan kita ikut-ikut diberkahi oleh Allah. Innallaha ma'ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.